Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Bintang Teguh Esa dengan NIM 151246065 dari Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi energi panas bumi di Indonesia, kajian awal berdasarkan data vulkanologi. Indonesia memiliki potensi panas bumi besar karena berada di cincin api Pasifik dengan banyak gunung api aktif. Namun, pemanfaatannya masih rendah akibat kendala geologi, teknis, dan kebijakan. Kurangnya integrasi data vulkanologi juga menghambat eksplorasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan vulkanologi dan potensi panas bumi untuk mendukung eksplorasi yang lebih efektif. Rumusan masalahnya ada 5, yaitu yang pertama, bagaimana sebaran gunung api aktif di Indonesia dapat menunjukkan potensi energi panas bumi. Yang kedua, wilayah mana saja di Indonesia yang memiliki potensi panas bumi tinggi berdasarkan data vulkanologi yang tersedia. Yang ketiga, apa hubungan antara karakteristik vulkanologi seperti tipe gunung api, aktivitas magmatik, dan struktur geologi dengan potensi sumber daya panas bumi. Yang keempat, bagaimana pendekatan vulkanologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah prospektif pengembangan energi panas bumi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, apa kendala utama dalam pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia yang dikaitkan dengan faktor geologi dan vulkanologi. Tujuan dari penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, mengidentifikasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi energi panas bumi. Yang kedua, menganalisis hubungan antara aktivitas vulkanik dengan potensi energi panas bumi. Yang ketiga, mencari tahu apakah energi panas bumi di Indonesia dapat dimanfaatkan. Yang keempat, menganalisis tantangan dalam pemanfaatan energi panas bumi di daerah gunung berapi. Yang kelima, menjelaskan bagaimana proses vulkanik menghasilkan panas bumi. Berikut adalah manfaat penelitian yang kami lakukan. Jadi dari ruang lingkup kajian ini, yaitu kajian ini menganalisis potensi energi panas bumi di Indonesia dengan menghubungkan karakteristik vulkanologi seperti gunung api dan aktivitas magmatik dengan sumber daya panas bumi yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi lokasi dengan potensi tinggi dan mengevaluasi tantangan pemanfaatan energi panas bumi di masa depan. Berikut anggapan dasarnya dan berikut hipotesisnya. Metode dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus pada analisis data vulkanologi. Data diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta lembaga terkait lainnya. Informasi yang dikumpulkan mencakup aktivitas gunung api, jenis vulkanik, dan potensi geotermal di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi energi panas bumi yang signifikan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Sistematika penulisan yang kami lakukan ada 3, yaitu bagian awal yang terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan bab 1 atau pendahuluan. Selanjutnya ada bagian inti yang terdiri dari bab 2 atau tinjauan pustaka, bab 3 atau pembahasan. Dan selanjutnya ada bagian akhir yang terdiri dari bab 4 atau kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Berikutlah penelitian terdahulunya. Berikut alasan teorinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks geologis dan hubungan potensi panas bumi Indonesia. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, membentuk zona subduksi aktif dan banyak gunung api yang menciptakan kondisi ideal bagi sistem panas bumi. Dengan potensi sekitar 23,9 GW, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, namun baru dimanfaatkan sekitar 2,3 GW atau kurang dari 10%. Hambatan utama meliputi kondisi geologis yang kompleks, keterbatasan data yang bawah permukaan, kendala teknis, serta tantangan regulasi. Solusi yang terbukti efektif adalah integrasi data geologi, geofisika, dan penginderaan jauh, bahkan untuk wilayah non-vulkanik. Pemanfaatan yang optimal membutuhkan pendekatan eksplorasi terpadu demi mendukung energi bersih dan berkelanjutan. Berikut karakteristik vulkanologi sebagai penentu potensi energi panas bumi. Di sini ada tabel jenis gunung api, contoh lokasi, tipe aktivitas vulkanik, dan potensi panas buminya.
Karakteristik vulkanologi seperti struktur geologi, aktivitas magmatik, dan manifestasi permukaan berperan penting dalam menentukan potensi panas bumi suatu wilayah. Integrasi data vulkanologi dengan metode geofisika dan geokimia dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan eksplorasi. Sebaran dan studi kasus wilayah potensial panas bumi di sini ada 4. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, yaitu Gunung Sibayak, ada di Sumatera Utara. Yang kedua ada di Pulau Jawa, yaitu Dieng, berada di Jawa Tengah. Yang ketiga ada di Bali dan Nusa Tenggara, atau Gunung Rinjani, yaitu berada di Lombok. Dan yang terakhir ada di Sulawesi, Maluku, dan Papua, yaitu Gunung Soputan dan Ambang yang berada di Sulawesi Utara, dan Gunung Jailolo yang berada di Maluku. Kendala dalam pengembangan energi panas bumi ini ada 5, yaitu yang pertama kondisi geologi yang kompleks, yang kedua keterbatasan data subsurface, yang ketiga hambatan regulasi dan perizinan, yang keempat tantangan sosial dan lingkungan, yang kelima kendala finansial dan risiko investasi. Berikut adalah strategi dan rekomendasi pengembangan berkelanjutan. Jadi urgensi pengembangan energi panas bumi itu penting bagi Indonesia karena potensinya besar, sekitar 23,9 GW, namun baru dimanfaatkan sekitar 9,6%. Sebagai energi bersih dan stabil, panas bumi dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi karbon, mendukung target net zero 2060. Selain itu, panas bumi berdampak sosial ekonomi positif, khususnya di daerah terpencil. Kendala eksplorasi, regulasi, dan minimnya integrasi data masih jadi tantangan, sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan untuk optimalisasi pemanfaatannya. Jadi kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,9 GW, didukung oleh letaknya di cincin api Pasifik yang kaya gunung api aktif. Karakteristik vulkanologi seperti tipe gunung, struktur geologi, dan manifestasi permukaan menjadi indikator utama potensi ini. Integrasi data vulkanologi, geofisika, dan geokimia efektif dalam memetakan cadangan. Namun pengembangan masih menghadapi tantangan seperti kondisi geologis yang kompleks, data yang terbatas, biaya yang tinggi, dan regulasi. Solusinya adalah pendekatan multidisiplin, teknologi seperti AI dan remote sensing, kolaborasi investasi, peningkatan SDM, serta penyederhanaan regulasi. Dengan strategi tepat, panas bumi bisa menjadi sumber energi bersih yang stabil dan berkelanjutan. Saran dari kami yaitu yang pertama, integrasikan data spasial spesifik atau peta anomali thermal, sebaran sesar untuk eksplorasi yang lebih akurat. Yang kedua, perjelas analisis kebijakan dengan solusi konkret, terutama terkait perizinan dan insentif. Yang ketiga, perluas bahasan ke potensi panas bumi non-vulkanik guna memperkaya perspektif. Yang keempat, tinjau dampak lingkungan dan sosial secara etis dan berkelanjutan. Yang terakhir, dorong adopsi teknologi geofisika dan pengoboran mutakhir untuk efektivitas lapangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.